Baik, jadi kemarin saya dan Aini sudah melakukan survei lokasi. Nanti untuk lokasi penyuluhan UTM-nya bertempat di Balai Desa. Terus untuk perlengkapan penyuluhannya sudah siap semua kan? Sudah, jadi nanti tinggal kita berangkat aja sih. Baik, untuk leafletnya akan saya bawa besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Sukamakmur, yang saya hormati seluruh warga Desa Sukamakmur yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan cegah hipertensi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait cegah hipertensi. Kami harap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua. Berikut adalah susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Desa Sukamakmur, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Desa Sukamakmur. Kepada Ibu Evelyn, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia dan seluruh warga desa Sukamakmur yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita boleh ada di tempat ini untuk mengikuti acara penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan ilmu dan wawasan baru bagi kita semua. Saya berharap semoga penyuluhan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang besar bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Evelyn, saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Fadil dan Wanda, yang akan menjelaskan tentang cara mencegah hipertensi. Kepada Fadil dan Wanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih semangat ya ibu-ibu. Dan ini masih pagi, tentunya semangatnya juga wah harus semangat ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, ini ibu-ibu udah pada sarapan belum? Sudah. Oh ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, ini bagaimana kabarnya ya ibu-ibu? Bagaimana? Baik. Oh, alhamdulillah baik. Ada yang tahu nih ibu, tema kita hari ini apa? Ya benar sekali, hipertensi ya. Boleh dilanjutkan ya? Iya. Dan ini sebelumnya ada yang tahu nggak ibu hipertensi itu apa? Oh benar ibu. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Boleh dilanjut? Nah, hipertensi itu atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Peningkatan tekanan darah ini berlangsung dalam jangka waktu lama ya ibu. Jadi dalam waktu yang persisten gitu dan dapat menimbulkan komplikasi pada ginjal, jantung dan bahkan juga otak. Kemudian pengukuran tekanan darah itu sebaiknya dilakukan pada saat istirahat atau pagi hari, pada saat bangun tidur atau basal. Lanjut. Jadi untuk tingkat normal dari
tekanan darah itu untuk sistoliknya 120 dan diastoliknya itu 80 mmHg. Untuk prehipertensi itu berkisar antara 120 sampai 139 itu untuk sistoliknya. Kalau untuk diastoliknya itu 80 sampai 89. Untuk hipertensi stage 1 itu tekanan darah sistoliknya itu bisa mencapai 140 sampai 159 ya. Ini cukup tinggi. Kemudian ada diastolik itu berkisar antara 90 sampai 99 mmHg. Kemudian yang selanjutnya adalah hipertensi stage 2. Nah, ini lebih tinggi lagi ya Ibu, yaitu bisa 160 mmHg ke atas untuk tekanan sistoliknya. Kalau diastoliknya itu bisa mencapai 100 ke atas atau 100 lebih. Kemudian ada yang rentan menderita hipertensi. Itu adalah yang berat badan berlebih atau obesitas, atau yang ideal. Ini mana yang lebih rentan Ibu? Gemuk. Ya benar. Jadi yang lebih rentan terkena hipertensi yaitu yang gemuk atau yang berat badannya melebihi batas normal. Lanjut. Nah, kemudian mana yang lebih rentan terkena hipertensi juga? Ada yang suka sayur atau yang suka junk food atau makanan siap saji? Junk food. Ya benar, junk food. Lanjut. Nah, kemudian ini mana yang lebih rentan lagi? Yang paham pola hidup sehat atau yang sibuk atau dikejar deadline? Misalnya nih ibu-ibu yang sibuk banget ngurusin pekerjaan rumah sampai lupa sama kesehatan. Itu mana yang lebih rentan terkena hipertensi? Yang sibuk kerja. Nah, ya benar, yang sibuk kerja. Nah, itu tadi yang menyebabkan hipertensi, yaitu yang sibuk kerja, yang suka mengkonsumsi makanan siap saji. Kemudian hal itulah yang menyebabkan hipertensi. Hipertensi itu tentunya sangat berbahaya bagi penderitanya. Jadi ibu-ibu jangan meremehkan hipertensi ya. Jika ada tanda dan gejalanya, nanti langsung periksa ke dokter. Kemudian di sini ada yang berbahaya bagi penderita hipertensi yang akan dijelaskan oleh teman dari kita. Kak Fadil, silakan. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Ibu, hipertensi itu apa? Hipertensi itu apa tadi? Tekanan darah tinggi. Kalau normalnya kira-kira berapa tadi, masih ingat nggak Ibu? 120. Kurang dari 120 per 80. Kalau lebih, segera periksa ke dokter ya. Oke. Jadi, apakah berbahaya bagi penderita hipertensi? Nih Ibu, kira-kira dari dua gambar ini dua-duanya berbahaya atau ada salah satu yang berbahaya? Yang pertama ada yang merokok, yang kedua ada drums atau minum-minuman beralkohol. Dua-duanya. Dua-duanya berbahaya ya. Minuman beralkohol juga biasanya tinggi akan gula, lemak jenuhnya juga tinggi. Kalau rokok itu semua badan kita rusak, bukan hanya hipertensi, biasanya kena ginjal, kena paru-paru juga bisa kena. Next. Nah, ini ada pilihan nih Ibu. Wah, apakah aku baik untuk penderita hipertensi? Siapa di sini yang makanan favoritnya ikan asin pakai sambal? Siapa? Semua. Oh, semuanya ya Ibu. Oke. Yang pertama ada ikan asin. Kira-kira ikan asin baik nggak untuk penderita hipertensi? Kenapa? Ya, karena garamnya tinggi, natriumnya tinggi. Karena satu lagi, ikan asin itu rendah akan kalium. Sedangkan kalium itu membantu menurunkan darah kita. Jadi, seharusnya ikan asin ini kita kurangi. Kalium itu apa? Kalium itu seperti buah-buahan, kayak pisang tinggi kalium, kayak sayur-sayuran hijau seperti brokoli dan lain-lain. Nah, bento buatan mama ada isinya nasi, telur, di atas telur ada wortel sama brokoli. Ini bagus nggak? Buat penderita hipertensi bagus. Ini juga makanan seimbang ya. Ada proteinnya dari telur, karbohidratnya dari nasi, proteinnya ada dari sayur-sayuran. Kemudian ada junk food lagi. Dan kira-kira badan anaknya ini ideal atau enggak? Berlebih ya. Nah, salah satu ciri-ciri kita menderita hipertensi adalah berat badan kita berlebih. Next. Nah, yang terakhir juga nih, minuman beralkohol. Saya sudah katakan tadi bahwa minuman beralkohol itu benar-benar memberikan dampak buruk bagi tubuh kita, terusnya untuk penderita hipertensi. Next. Nah, lagi nih pertanyaannya, kalau gorengan bagus tidak?
Tidak, karena lemak. Iya lemak, gorengan ada lemaknya juga karena ada minyaknya. Apalagi minyaknya nih pakai minyak yang dari kelapa sawit. Nah, ibu di sini coba dibiasakan pakai minyak kelapa yang bening. Itu bagus untuk penderita hipertensi. Terus ada junk food lagi, nggak boleh jelas-jelas. Es krim apa lagi? Manis, lemaknya banyak, gulanya banyak. Untuk bento tadi sudah saya katakan bagus ya, apalagi bento buatan dari mama kita tersayang. Next, hindari aku wahai penderita hipertensi kegemukan. Nah, di sini ibu mohon maaf yang punya berat badan berlebih mungkin bisa dijaga keseimbangan tubuhnya, mulai dari melakukan gaya hidup sehat, pola makannya diatur, jangan sering makan junk food ya, udah makan nasi, telur, sayur itu udah cukup banget. Kemudian minuman beralkohol, merokok, stres apalagi di sini ibu-ibu sering begadang nggak? Sering. Enggak, ngapain begadang? Iya. Ini kayak orang muda aja nih begadang. Lagi buka res nih, tiba-tiba wanita karir yang sering begadang. Jangan sampai stres ya. Jangan sampai stres. Makanan berkolesterol kayak tadi, pempek goreng yang digoreng banyak minyaknya. Pokoknya segala gorengan ya, biasanya ibu kan kalau merumpi kan barang gorengan. Jangan sampai ya. Next. Oke, cintai tubuhmu, hidup sehat tiap hari. Terima kasih sekian dari penyuluhan dari kami tentang hipertensi. Selanjutnya saya serahkan kepada FC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita ya Bu, bukan hanya di kalangan ibu-ibu, tapi kita juga sebagai mahasiswa juga perlu sangat untuk memahami tentang materi ini. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengacungkan tangan dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fatma. Saya izin bertanya apakah hipertensi bisa sembuh total? Oke, baik. Pertanyaan saya simpan dulu ya Bu. Yang selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi saya. Perkenalkan, saya Mary. Saya izin bertanya, apakah ada risiko jika penyakit hipertensi tidak segera diobati? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya Ibu. Jadi untuk pemateri saya persilakan untuk menjawab dulu. Baik, saya izin menjawab ya ibu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Fatma ya. Jadi pertanyaan apa tadi? Apakah hipertensi bisa sembuh? Ya, apakah hipertensi ini bisa sembuh total atau tidak? Memang hipertensi ini tidak bisa sembuh total ibu. Jadi tapi ada cara mengontrolnya, ada cara kita menjinakkannya seperti itu. Dengan cara apa? Seperti yang sudah disampaikan tadi, salah satunya dengan perubahan gaya pola hidup sehat. Kemudian dengan pengobatan rutin dan biasanya dengan dikontrol dokter. Nah, insya Allah kalau pengobatannya rutin, gayanya sering diterapkan gaya hidup sehat dan sering melakukan konsultasi ke dokter, maka insya Allah kita bisa hidup dengan normal seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Mary, pertanyaannya apakah ada resiko yang lain dari penyakit hipertensi ini? Ada, sangat ada. Karena memang hipertensi ini kalau tidak segera diobati, maka dia akan menjalar ke seluruh tubuh, mulai dari ke jantung, ke ginjal. Nah, dari jantung sendiri bisa menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, bisa menyebabkan stroke, gagal ginjal, dan biasanya kalau penderita hipertensi ini penglihatannya akan rabun seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi seperti itu ya ibu-ibu, penyakit hipertensi ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya sekali. Jadi alangkah pentingnya untuk kita mencegah penyakit hipertensi ini. Dan juga ibu-ibu nanti kalau sudah sampai rumah bisa membaca leaflet yang sudah tim kami bagikan ya ibu-ibu, karena di leaflet itu tertera informasi-informasi seputar bahaya penyakit hipertensi. Kemudian selanjutnya, selain itu kita juga perlu mempelajari bagaimana cara menerapkan hidup sehat supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Di samping itu kita juga memerlukan pentingnya untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Jadi biar kita tahu penyakit-penyakit dan juga sumber dari penyakit-penyakit itu. Dan ibu-ibu di sini yang punya anak atau saudara atau keluarga yang ingin menempuh pendidikan di bidang kesehatan, jangan ragu dan jangan bimbang ya ibu, karena di Kediri ini terdapat pendidikan atau terdapat kampus kesehatan nomor 1 di Kediri. Jadi ibu sudah tahu nggak kampusnya apa? Sudah. Nama kampusnya apa?
Ya, benar sekali ya Ibu. Di Kediri ini ada kampus yang namanya Institut Ilmu Kesehatan Bakti Weta Kediri yang sudah meluluskan ribuan wisudawan dan 99% lulusannya itu sudah diterima bekerja di tempat yang bagus-bagus. Ada yang kerja di rumah sakit, bahkan ada yang kerja di dinas kesehatan. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada di kampus IIK Bakti Weta Kediri ini juga sangat baik dan juga lingkungannya sangat cocok untuk belajar. Bagaimana Kak Fadil? Betul, dan juga kebetulan sekali Institut Ilmu Kesehatan Bakti Weta Kediri ini sedang membawa gedung baru namanya Gedung Utomo yang pastinya dosennya juga dosen-dosen yang profesional seperti itu. Kampus IIK bagus mas, pasti mahal. Ya, tapi kan saja tuh walaupun ini fasilitasnya lengkap dan juga profesional, insya Allah nanti biayanya sangat terjangkau. Apalagi setiap tahunnya IIK juga membuka beasiswa kepada calon mahasiswa baru. Jadi ibu tertarik pasti kan? Ya, tertarik sekali. Segera daftar ya. Wah, sangat menarik ya Ibu. Materinya hari ini sangat bermanfaat juga untuk kita semua. Jadi, tapi kita sudah sampai di penghujung acara ini Ibu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Ibu Kepala Desa Sukamakmur dan narasumber kita, semua ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Untuk pemateri kita, Kak Fadil dan Kak Wanda dan seluruh warga yang telah hadir, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.